Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pikiran dan Perasaan yang Benar. Saudaraku, Tuhan menghendaki setiap orang percaya bisa memiliki pikiran dan perasaan yang benar. Hal itu dikatakan Rasul Paulus dalam salah satu bagian suratnya kepada jemaat di Filipi. Kita akan baca terlebih dahulu Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan menghendaki agar kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saya percaya nasihat ini benar, karena tanpa memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak mungkin mengerti kehendak Bapa. Sedangkan Yesus sendiri sudah membuktikan dirinya, bahkan sudah mendapat pengakuan dari Bapa sendiri bahwa Ia adalah anak yang berkenan. Berkenan karena telah berhasil melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk itulah kita harus mencontoh hidupnya, hidup Yesus. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita menaruh pikiran dan perasaannya dalam setiap nafas hidup kita. Itu sama artinya pikiran dan perasaan kita bisa seirama atau sejalan atau memiliki ketepatan atau tidak berbeda dengan pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu digambarkan Rasul Paulus dalam ayat sebelumnya di Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sepanjang hidupnya, Yesus tidak pernah mencari puji-pujian. Ia juga tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, yang ia utamakan adalah kepentingan orang lain. Buktinya, ia rela kehilangan nyawanya demi kepentingan kita, orang berdosa. Ia rela mati supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus juga memiliki kerendahan hati yang tidak ada tandingannya. Ia rela mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kerajaan, kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan, semua ia tinggalkan. Ia rela menjadi manusia, dan perasaan belas kasihannya juga begitu besar, sehingga rela mati, bahkan mati di kayu salib, agar bisa menggantikan manusia, bisa menebus semua dosa manusia. Pikiran dan perasaan itulah yang harus kita kenakan sebagai orang yang mengaku Kristen. Bukankah Kristen artinya pengikut Kristus? Kalau sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau, kita harus hidup seperti Ia hidup. Kalau Yesus adalah utusan dan saksi Bapa, kita pun harus juga mau menjadi saksi Bapa. Kita harus bisa menjadi saksi dan utusan Bapa yang berkenan. Dan itu dimulai dari pikiran. Pikiran kita tidak boleh egois, melainkan
harus memperhatikan kepentingan orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengenal kebenaran dan akhirnya bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itu kalau kita hayati sungguh tidak mudah, saudara. Kalau kita mau memperhatikan orang lain terlebih pada keselamatan kekalnya, kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus sadar akan keberadaan diri kita. Kita harus menyadari betul bahwa Yesus sudah melakukan segalanya bagi kita. Bagaimana Ia rela mencurahkan darahnya supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita bisa dibawa kepada Allah. Dan akhirnya Allah memberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, sehingga kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Kita harus menyadari betul bahwa kita ini sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan semua hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Itu yang harus terus kita pikirkan. Dan untuk bisa berpikir seperti itu tidaklah mudah, tetapi butuh perjuangan. Kita harus setiap saat mengisi pikiran kita dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita harus tekun. Kalau kita tidak tekun, kita tidak mungkin bisa memiliki pikiran Kristus, apalagi mengenakannya. Kita harus tahu bahwa musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dan cara iblis menaklukkan mangsanya adalah lewat pikiran. Iblis selalu berusaha masuk ke dalam pikiran kita. Apapun akan dilakukan. Iblis tahu bahwa kalau sudah bisa menguasai pikiran orang, berarti sudah menguasai hidupnya. Orang yang pikirannya sudah dikuasai iblis tidak mungkin akan memiliki pikiran Kristus. Kalau tidak memiliki pikiran Kristus, maka perasaannya pun pasti bukan perasaan Kristus. Karena apa, saudara? Karena perasaan seseorang itu sesungguhnya ditentukan oleh pikirannya. Orang yang memikirkan sesuatu yang menakutkan pasti perasaannya jadi takut. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sadar bahwa menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu bukan otomatis, tetapi butuh perjuangan yang menyita segenap hidup kita. Selain kita harus menghayati betul-betul pengorbanan Yesus, kita juga harus mau belajar firman Tuhan. Baca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Dengarkan khotbah-khotbah yang mendewasakan. Kalau kita tekun, seperti saya katakan tadi, pikiran akan terisi dengan kebenaran. Barulah kita bisa dikatakan mengenakan pikiran Kristus. Perasaan kita pun otomatis berubah. Kita akan semakin rendah hati. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, apalagi melihat saudara-saudara kita yang belum mengenal Injil, yang ada hanyalah hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.